Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait anxiety ya teman-teman. Jadi di dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan menurut dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba menanggapi komentar dari salah satu teman kita ya. Jadi salah satu teman kita berkomentar di dalam live YouTube saya ya. Baik. Jadi ini ada komentar dari Bang Ri ya. Jadi Bang Ri ini berkomentar, ini penjelasannya hanya ke sensasi anxiety, tapi tidak memikirkan orang yang lambungnya masih parah. Apakah nggak semakin parah kalau dipaksakan? Orang bertanya nggak dijawab. Ya baik Bang Ri, mohon maaf apabila komentar kamu di dalam live YouTube saya kemarin tidak saya respon atau tidak saya tanggapi. Mohon maaf, tapi saya akan coba tanggapi ya. Mudah-mudahan dengan saya memberikan penjelasan kamu bisa paham dan mengerti ya. Baik Bang Ri. Jadi gini Bang Ri. Bang Ri mengatakan kamu sakit lambung ya, lambung kamu parah ya. Saya bertanya sama kamu, kamu ini sebenarnya sakit lambung atau sakit mental? Ya, yang bisa merasakan yang bisa menjawab hanya diri kamu sendiri. Saat ini kamu sakit lambung atau sakit mental? Kalau memang kamu sakit lambung, ya silakan kamu obati lambung kamu. Ya, bisa kamu dengan minum herbal, bisa kamu dengan minum kunyit, bisa kamu dengan berobat ke dokter dengan minum obat dokter. Bisa untuk kalau memang kamu merasa kamu sakit lambung. Ya, tapi ya kalau kamu sakit mental ya kamu harus bisa koreksi diri ya. Koreksi diri kamu saat ini, mental kamu bagaimana? Normal tidak? Ya, diri kamu seperti diri kamu yang dulu atau tidak? Saat ini kamu penuh dengan rasa ketakutan, kecemasan atau tidak? Pikiran kamu baik-baik saja atau ngoceh segala macam? Koreksi diri kamu ya. Kalau memang kamu masih kekeh, keras kepala, kamu sakit lambung, silakan kamu obati lambung kamu. Tapi kalau memang kamu sakit mental, yang harus kamu lakukan adalah kamu obati mentalmu. Itu Bang Ri ya. Tapi Bang Ri ya, saya tidak bisa menyalahkan Bang Ri aja, karena saya juga sama Bang Ri dulu ya. Pada saat saya awal sakit anxiety ya, saya obati, yang saya fokus obati adalah lambung saya. Dan rata-rata para penderita anxiety pertama kali kena anxiety, mereka fokus yang diobati adalah lambung. Yang fokus diobati sensasi itu aja. Ya, makanya banyak di awal-awal tuh para penderita itu ikhtiar ya dengan mantang makanan, beli herbal ya. Itu karena apa? Mereka fokus terhadap lambung dan sensasi. Ya, tinggal gimana penderitanya aja. Mau sampai kapan dia keras kepala dengan fokus terhadap lambung dan sensasi? Ya, tapi setelah dia sadar ya, sadar, oh ternyata saya bukan sakit lambung, ternyata saya sakit mental. Ya, kita sakit mental, tapi metode penyembuhannya seperti orang sakit lambung, kira-kira sembuh tidak? Ya Bang Ri, kamu sakit mental, pola metode penyembuhannya dengan cara mengobati lambung, kira-kira kamu bisa sembuh nggak? Enggak Bang Ri, ya enggak. Itu makanya banyak para penderita anxiety, mereka mentalnya mulai tidak normal, tapi metode penyembuhannya yang dilakukan seperti orang sakit lambung, dengan cara mantang makanan ya, dengan cara minum herbal ya, dengan cara minum obat. Itu nggak akan bisa sembuh Bang Ri, nggak akan bisa sembuh itu. Terus
Kalau Bang Ri bertanya sama saya, Mas Andit, sakit anxiety berpengaruh tidak terhadap lambung? Saya bilang, iya, sangat berpengaruh sekali, ya. Itu. Jadi begini Bang Ri, anxiety itu terkait psikis, mental, dan kejiwaan, ya. Sudah jelas namanya GERD anxiety. GERD-nya asam lambung, anxiety-nya kecemasan. Yang artinya apa Bang Ri? Asam lambung yang berlebih yang disebabkan oleh kecemasanmu. Ya, gara-gara mental kita sudah mulai tidak normal, ya kita selalu cemas, kita selalu takut, yang akhirnya menyebabkan asam lambung kita berlebih. Setelah asam lambung kita berlebih, itu berimbas terhadap lambung kita. Lambung kita, katup lambung menjadi terluka. Setelah katup lambung kita terluka, akhirnya asam lambung reflux. Ya, reflux dia. Setelah reflux timbullah sensasi. Ya, setelah sensasi timbul, kita menjadi cemas, kita menjadi takut, kita menjadi panik. Setelah kita cemas, takut, panik, akhirnya menyebabkan asam lambung kita berlebih. Setelah berlebih, imbas terhadap lambung, reflux lagi. Itu makanya yang dikatakan lingkaran setan seperti itu, Bang Ri. Ya, asam lambung kita berlebih disebabkan oleh mental kita, ya, seperti ketakutan, kecemasan, ya. Itu yang menyebabkan asam lambung kita berlebih. Tapi banyak teman-teman penderita anxiety, mereka malah mengobatinya, ya, malah mereka fokus terhadap lambungnya. Mereka fokus terhadap sensasinya. Mereka tidak fokus terhadap mentalnya, ya. Jadi mereka tidak fokus mengobati kecemasannya, mereka tidak fokus mengobati ketakutannya. Itu makanya rata-rata orang yang masih fokus yang diobati lambung ataupun sensasi, mereka jauh dari kata kesembuhan. Ya, itu. Dan orang yang fokus terhadap lambung dengan sensasi pasti banyak mengeluarkan uang untuk ikhtiar. Dan rata-rata orang yang fokus ngobatin lambung atau sensasi banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, ya, untuk mendapat keuntungan dengan menjual suatu produk. Itu dia. Itu. Jadi gitu ya Bang Ri. Makanya orang-orang seperti itu ya harus paham dulu, ya. Harus paham. Itu karena rata-rata teman-teman penderita anxiety mereka banyak yang keras kepala, dia kekeh, ya, keras kepala, fokus aja terhadap lambung, fokus aja terhadap sensasi, dia masih keras kepala mantang makanan terus, ya. Itu kira-kira Bang Ri, ya, makanya saya tanya sama kamu, saat ini kamu sakit apa, lambung atau sakit mental? Ya, karena sakit mental itu bisa mempengaruhi lambung kamu. Lambung kamu juga bisa menjadi terluka. Itu. Beda Bang Ri, ya. Asam lambung itu ada dua. Asam lambung tanpa kecemasan dengan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Ya, itu. Kalau asam lambung yang disertai dengan kecemasan itu artinya anxiety. Kalau asam lambung tanpa kecemasan ya wajar, ya, manusia hidup seperti Bang Ri dulu, ya. Seperti Bang Ri dulu, seperti saya dan seperti teman-teman dulu sebelum terkena anxiety. Kalau asam lambung naik, ya, pasti drop, pasti merasakan sensasi, pasti sakit. Tapi kita kalau tanpa kecemasan, kita berobat ke klinik, ke dokter, minum obat, sembuh. Itu, ya. Beda dengan asam lambung yang berlebih disebabkan dengan kecemasan. Mau kita mantang makanan, mau kita berobat, nggak sembuh-sembuh. Karena asam lambung kamu berlebih disebabkan oleh diri kamu sendiri. Rasa cemas, rasa takut yang kamu bikin diri kamu sendiri. Tuh, makanya orang anxiety kalau mau sembuh, dia harus bisa kendalikan cemasmu, kendalikan rasa takutmu, kendalikan kekhawatiranmu agar asam lambung kamu normal. Ya,
Mas, jadi gini, pikiran kita, mental kita sehat ya, lambung pun sehat ya. Kalau mental kita sakit, lambung juga sakit, karena antara mental ya, mental itu larinya kemana? Pikiran, ke psikis, mental, kejiwaan, itu berimbas terhadap lambung kita, karena berkaitan dengan asam lambung. Itu makanya banyak saya heran sama teman-teman, mereka asam lambungnya berlebih disebabkan kecemasannya sendiri ya, tapi metode penyembuhannya dengan cara minum obat penetral asam lambung. Itu siapa di sini ya, mereka asam lambungnya berlebih tapi menyembuhkannya dengan cara minum obat penetral asam lambung ya. Heran nggak kalian? Heran nggak, sudah minum obat penetral asam lambung tapi asam lambung kamu berlebih terus ya. Itu loh ya. Ayo dong Bang Ri ya, kamu selama kamu fokus terhadap lambung kamu ya, dengan kamu mengatakan lambung kamu luka, dengan kamu mengatakan lambung kamu parah, sehingga kamu fokus terhadap lambung terus, kamu kasihan sama diri kamu Bang Ri. Tanpa kamu sadari, mental kamu akan semakin down, mental kamu akan semakin terpuruk ya. Karena kenapa? Akhirnya kamu menjadi cemas terus, menjadi takut terus. Itu ya. Sekarang dari komentar kamu Bang Ri ya, komentar kamu di komen YouTube saya nggak cuma satu. Setelah saya cari, kamu juga ada bikin komentar yang lain ya. Saya baca lagi komentar dari kamu ya, yang lainnya nih. Biar teman-teman bisa menilai Bang Ri ini sakit lambung atau sakit mental ya. Nih komentar berikutnya dari Bang Ri ya. Kalau enggak, nih sebentar. Gimana cara menikmati melawan cemas? Mau melek aja rasanya nggak enak badan, kayak mati rasa, kayak nggak nyata. Gimana bisa tenang Bang? Tuh. Terus komentar yang berikutnya, kalau nggak dapet jawabannya, malah bikin cemas, pikiran nggak tenang, ini perut kanan kebas, agak nyeri. Itu ya. Jadi ini kayaknya saya bikin video ya kan, jangan membanding-bandingkan, jangan menyamakan, jangan banyak nanya ya. Makanya dia bikin komentar, kalau nggak dapet jawabannya Bang, malah bikin cemas ya, pikiran nggak tenang, ini perut kanan kebas atau kebas agak nyeri. Coba silakan teman-teman ya, jawab kira-kira Bang Ri ini sakit mental atau sakit lambung ya. Bang Ri, orang kalau sakit lambung ya, orang kalau sakit lambung itu dia nggak ada namanya kecemasan, nggak ada namanya rasa ketakutan, nggak ada. Itu Bang Ri ya. Ayo Bang Ri, jadi selama saya masih fokus terhadap fisik ya, fisik saya, lambung lah, sensasi lah, saya nggak sembuh-sembuh ya. Tapi setelah saya tersadarkan, ternyata ya yang saya obati ya, ternyata yang saya obati mental saya, barulah saya menemukan apa namanya, titik kesembuhan saya itu. Mulai menuju kesembuhan saya, oh ternyata bener, ternyata mental yang saya obati ya. Karena saya dulu gini Bang Ri, kerjaan saya mantang makanan ya, makan saya yang bening-bening, tapi saya nggak berani keluar rumah, kan aneh Bang Ri ya. Terus buat apa saya mantang, apa yang saya obati, sedangkan saya sudah mantang, saya keluar rumah aja nggak berani ya. Saya sudah mantang, sudah minum herbal, udah minum kunyit ya, berangkat kerja aja saya nggak berani. 3 bulan saya nggak berani kerja, di rumah kerjanya cuma makan pantangan aja ya. Karena dulu saya berpikir yang saya obati adalah lambung saya, yang saya obati adalah sensasi saya. Semua sensasi yang muncul dan yang saya rasakan, saya obati. Itu Bang Ri. Ayo Bang Ri, sadar ya, kamu ini sakit mental. Kamu harus bisa ya, harus bisa. Harus bisa kamu mengabaikan lambung kamu dan kamu mengabaikan sensasi kamu. Saat ini kamu fokus terhadap mentalmu, perbaiki mentalmu. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu cemaskan, kamu hadapi, lawan, latih, paksa. Itu obatnya. Makanya banyak oknum-oknum
Pedagang ya, dia menawarkan suatu produk ya, dia mengarahkan yang diobati adalah fisiknya. Kalau dia mengarahkan yang diobati mental, nggak laku. Karena nggak ada namanya obat mental, nggak ada. Mental nggak ada obatnya. Makanya saya katakan kepada teman-teman, orang anxiety tidak ada obatnya. Orang mau sembuh dari anxiety, nggak ada satupun orang yang bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, makanya saya lucu ya. Kita para penderita anxiety mau sembuh dari anxiety, kita disuruh beli suatu produk, suruh konsumsi, ya, suruh diminum. Kan aneh. Kita sakit mental, Mas. Ya, sakit mental obatnya diri kita sendiri. Nggak ada lagi obatnya. Percaya sama saya. Ya, saya bisa bicara seperti ini karena dari pengalaman saya pribadi. Ya, saya dulu pada saat saya mau sembuh ya, pada saat saya masih sakit ya, itu saya banyak habis-habisan dengan mengatasnamakan ikhtiar, dengan mengatasnamakan siapa tahu cocok, siapa tahu bisa sembuh. Itu, dan saya makanya memberi penjelasan seperti ini biar teman-teman ya paham, paham. Itu ternyata sembuh dari anxiety itu nggak perlu pakai obat. Sembuh dari anxiety nggak perlu mengeluarkan uang. Sembuh dari anxiety obatnya diri kita sendiri. Apa yang kita takuti, apa yang kita cemaskan, lawan, hadapi. Karena sebenarnya ketakutan kita, kecemasan kita itu hanya ilusi, hayalan pikiran kita. Hayalan pikiran yang liar menakuti diri kita sendiri, sehingga menyebabkan kita menjadi cemas, khawatir. Itu teman-teman penderita anxiety pasti rata-rata seperti itu ya. Ayo teman-teman ya, perbaiki mentalmu. Jangan kamu sakit mental tapi kamu tetap keras kepala mantang makanan. Emang kamu pikir dengan kamu mantang makanan kamu bisa sembuh mentalnya? Tidak. Kayak kamu takut keluar rumah, terus kamu pikir dengan cara kamu mantang makanan kamu bisa berani keluar rumah? Tidak ya. Kamu takut ke tempat keramaian, dengan cara kamu mantang makanan kamu bisa berani ke tempat keramaian? Tidak. Caranya bagaimana? Ya caranya ya kamu keluar. Kamu takut keluar rumah, obatnya ya diri kamu. Kamu paksa diri kamu keluar. Apa yang kamu takuti, apa yang kamu cemaskan, lawan, hadapi. Itu. Kamu takut keluar rumah di tempat keramaian ya, obatnya apa Mas Andit? Ya kamu keluar sana di tempat keramaian. Apa yang kamu takuti, apa yang kamu cemaskan, lawan, hadapi. Sampai kapan Mas Andit? Sampai hilang rasa takutmu. Itu Mas ya. Ayo Mas, jangan keras kepala, kamu fokus ke lambung aja. Jangan keras kepala, kamu ke sensasi aja ya. Ayo, kalau kamu mau sembuh, kamu fokus obati mentalmu. Fokus sembuhkan mentalmu. Karena yang harus diobati adalah mentalmu, bukan fisikmu. Fisikmu tidak ada yang harus diobati. Selama mentalmu sakit, fisikmu akan sakit. Selama mentalmu sehat, badanmu juga sehat, Mas. Ya, ayo Mas ya, saya sengaja bikin video ini khusus untuk menanggapi komentarmu ya. Mudah-mudahan ya dengan tanggapan dengan penjelasan saya kamu bisa paham ya. Terus sabar aja Mas ya, pelan-pelan. Karena untuk di fase orang yang di kelompok pertama yang dia fokus terhadap lambung, terhadap sensasi, setelah dia sadar ingin memperbaiki mentalnya, itu berat banget Mas. Berat banget ya. Contohnya ya, dia tadinya fokus terhadap lambung ya, fokus terhadap sensasi, akhirnya dia mantang makanan ya. Terus udah sadar dia pengen fokus ngobatin mental, dia pengen makan normal. Itu beratnya luar biasa Mas. Kita mau makan sesuatu hal pantangan aja takutnya nauzumin zalik. Iya. Kayak kamu ya kan, yang tadinya nggak berani keluar rumah, kerjaannya di rumah fokus minum obat lambung, fokus mantang makanan. Setelah kamu tersadarkan yang diobati mentalnya, terus kamu bangkit, kamu pengen keluar rumah, luar biasa sekali Mas. Ya, beratnya luar biasa. Makanya saya katakan,
Orang yang saat ini sudah praktek ya, mulai praktek ya, melatih mental, pengen normal seperti dulu lagi, itu jatuh bangun, beratnya luar biasa. Itu ya. Ayo Mas, mudah-mudahan Masnya paham, mengerti. Cuma di sini saya hanya bisa memberikan penjelasan. Saya kembalikan lagi kepada kamu ya. Itu hak kamu, kamu mau ngikutin penjelasan saya atau tidak terserah ya. Yang jelas saya hanya memberikan penjelasan menurut dari pengalaman pribadi saya ya. Itu baik Bang. Mohon maaf kalau video saya ya menyinggung atau menyakiti perasaan kamu, mohon maaf. Saya sengaja membuat video ini biar kamu itu paham dan tersadarkan ya apa yang harusnya kamu obati ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kamu ya. Baik, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan ya Mas ya. Saya rasa cukup video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.